Saat dia berjalan ke loteng, suara keras akhirnya mereda. Qin Yichen mengalihkan pandangan dan menemukan bahwa apa yang dia jual di sini, meskipun dia masih tidak peduli, harus mengatakan bahwa kualitasnya jelas lebih baik daripada bagian bawah. Siluet di sini lebih kuat. Jelas, mereka yang bisa datang ke sini untuk memilih apa yang mereka butuhkan bukanlah orang biasa. Ayo pergi dan lihat dulu. Saya hanya akan duduk-duduk. Qin Yichen melihat sekeliling dan akhirnya mendarat di beberapa kursi dekat jendela. Dia terkekeh pada beberapa orang di kolam darah dan berkata, melihat ini, 3 orang di Sui Qitian hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Mereka semua bisa melihat penghinaan di mata Qin Yichen. Jika mereka adalah orang biasa, mereka pasti akan berpikir bahwa yang terakhir sengaja berpura-pura tinggi. Tetapi mereka dapat memahami Qin Yichen. Orang ini bahkan dapat membuang ramuan kelas atas. Mungkin, dia benar-benar meremehkan hal-hal di sini. Tidak apa-apa, kamu bisa istirahat dulu di sini. Lalu pertunjukan di bawah ini pasti membuatmu tertarik. Akhirnya, Sui Qitian tidak memaksanya. Dia menunjuk keluar loteng dan tertawa. Mendengar ini, Qin Yichen hanya mengangguk dan segera berjalan ke kursi dekat jendela loteng dan berhenti. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa di tengah loteng melingkar ini, ada platform batu yang sangat besar. Dan di platform batu, True Origin melonjak, di mana 2 sosok bertarung seperti kilat. Tingkat keterlibatan yang mengasyikkan seperti itu terkadang menimbulkan tepuk tangan. 2 orang di platform batu memiliki atmosfer realempik, dan kekuatan di antara mereka jelas tidak jauh berbeda. Ini adalah pertunjukan yang sengaja disiapkan oleh seorang pengusaha. Selama dia bisa mengalahkan lawannya, dia akan mendapatkan banyak kekayaan. Saat Qin Yichen sedang menonton, Sui Qitian tiba-tiba datang dan berkata di sampingnya. Pengusaha. Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Hehe, ini mirip dengan Kolosseum. Di setiap pertempuran, akan ada pedagang yang keluar dari pasar. Dan mereka juga bisa mendapat untung darinya. Hari-hari genangan darah mengangguk, jelasnya. Setelah mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Tampaknya bahkan di tempat-tempat semrawut di daerah aliran sungai, perjudian belum sepenuhnya hilang. Namun, Qin Yichen juga samar-samar memperhatikan bahwa yang disebut pedagang mungkin memiliki informasi yang sangat mendalam. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengendalikan taruhan sebesar itu di kota Liutian? Bukankah kota Liutian dilarang untuk bertarung? Bukankah melanggar aturan untuk melakukannya di sini? Qin Yichen melirik ke bawah dan menemukan bahwa kedua orang yang berkelahi itu sangat ganas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Hehe, Liutian City tidak mengizinkan tangan. Tapi di sini, selama tidak ada bahaya hidup dan mati, penjaga Liutian City secara umum tidak akan campur tangan. Bagaimanapun, para pebisnis ini dapat melakukan langkah ini, dan tentu saja ada orang yang sengaja Anda lindungi. Sui Qi bergumam, menjelaskan. Mendengar ini, Qin Yichen juga mengangguk. Tampaknya para pedagang yang tinggal di Manor itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Dalam percakapan antara keduanya, alis Qin Yichen tiba-tiba berkerut, dan matanya tiba-tiba melihat ke sudut di bawah, di mana dia sepertinya merasakan tatapan dingin menatap dirinya sendiri. Namun, ketika matanya memproyeksikan, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana, seolah-olah perasaan itu hanyalah ilusinya. Apa yang terjadi? Melihat tindakan Qin Yichen, Sui Qitian mau tidak mau bertanya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak melihat sesuatu yang abnormal, perasaan diintip masih belum hilang. Setelah sedikit mengeluh, dia masih berbisik, Gu, ayo kembali dulu. Ini seseorang sedang menatap kita. Apa? Mendengar ini, kulit Sui Qitian sedikit tenggelam. Dia melihat ke sekitar 4 tempat, tetapi tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Sementara keduanya berbicara seperti ini, di seberang loteng, di sebuah kamar pribadi, 2 mata dingin tertuju pada kedua Qin Yichen melalui jendela. Itu hari kumpulan darah di lembah darah? Seorang pria berjubah biru menatap Sui Qitian. Jarinya mengetuk meja dengan lembut dan bertanya. Orang ini, dan dia ingin menantang Master Natsukawa. Di seberangnya, siluet perlahan berkata, orang ini, yang sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik teratas alam surga yang mulia. Meteor Sia. Di hari-hari terakhir alam surga, agak sulit untuk dihadapi. Mendengar ini, pria berjubah biru mengerutkan kening, terkekeh. Hehe. Aku tidak meminta kakak laki-laki Lanseng untuk memukulnya secara langsung. Tapi aku hanya membutuhkanmu untuk membantuku sedikit. Xiaji tertawa pelan, berkata. Selama itu bukan tembakan melawan alam darah terakhir dari alam surga, yang lain tidak menjadi masalah. Mendengar ini, pria berjubah biru itu juga mengangguk, tertawa. Selama kakak laki-laki Blue Health dapat membantu kita memecahkan surga kumpulan darah, setiap pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm dapat melakukannya. Xia Mei tertawa pelan, dengan senyum dingin di wajahnya, dan berkata, selama Anda dapat membantu Tuan Xiachuan, kami harus mendapatkan keuntungan Anda. Yakinlah, serahkan saja padaku. Mendengar ini, pria berjubah biru itu juga memiliki sentuhan cahaya terang yang berkilauan di matanya, dan segera merespon.
Meskipun Xia Chuan tampaknya tidak stabil, dia tetaplah salah satu dari 36 kejahatan. Jika dia bisa mendapatkan Xia Chuan karena masalah sepele seperti itu, niscaya akan lebih nyaman bagi pebisnis seperti mereka. Kemudian, dengan lambaian pria berjubah biru, seorang pria bertubuh kekar jatuh di belakangnya. Setelah beberapa kata dari telinga, pria kekar itu mengangguk dalam diam, lalu berkedip, dan diam-diam mundur. Tunggu sebentar lagi, mereka dua harus segera kembali. Dengan pengingat vokal Qin Yichen, Sui Qitian langsung mengirim pesan ke Zhou Qingshan dan Yu Xuan, lalu berkata, "Ah, mendengar ini, Qin Yichen hanya sedikit mengangguk, tapi dia selalu merasa diintip, yang membuatnya sangat kesal. Yakinlah, ini adalah kota Liu Tian. Bahkan jika Xia Chuan benar-benar ingin melawan kita, dia tidak berani melakukannya." Sepertinya melihat kekhawatiran Qin Yichen, Sui Qi tersenyum ringan. "Saya harap begitu." Qin Yichen mengangguk, berbisik, meskipun kota Liu Tian memiliki aturannya sendiri, tetapi 36 orang seperti Xia Chuan harus dengan mudah menangkap apa yang disebut celah aturan ini. Bukan? "Guer, adik, ada apa?" Setelah beberapa saat, Zhou Qingshan dan Yu Xuan juga bergegas kembali. Jelas, mereka tidak berani ragu tentang berita Sui Qitian. Bang! Saat Sui Qitian hendak menjelaskan, suara keras tiba-tiba terdengar dari luar. Kedua sosok yang bertarung di platform batu di bawah telah memisahkan kemenangan dan kekalahan, dan masing-masing mundur. Segera, seorang lelaki kurus melompat ke peron batu, dan suara nyaring menarik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pelajar berikutnya, Lan Meng, dan misteri lembah darah. Pemenangnya, memenangkan ramuan kelas menengah. Hua. Dengan suara dari suara ini, terdengar suara keras di loteng sekitar,